Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadiqul qasidin wa dalilu alaihi la idul nadirin walakinna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa azama ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aiqur Rabi. Al-Aiqur Rabi An-Nafsu. Godaan atau rintangan yang keempat adalah hawa nafsu. Rintangan atau godaan yang keempat ini adalah merupakan godaan atau rintangan yang paling berat di antara godaan-godaan atau halangan-halangan yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah godaan ad-dunya wa ma fiha. Yang kedua al-khalqu. Yang ketiga as-syaiton. Dan yang keempat adalah an-nafsu. Dunia, makhluk atau manusia, kemudian setan, dan yang keempat adalah hawa nafsu. Rintangan dunia itu dianggapnya kecil. Kita mau beribadah, godaannya, halangannya, dunia masih dianggap kecil. Al-khalqu juga manusia atau makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga setan,
biasa menghalangi kita kalau kita mau beribadah, juga dianggap kecil, tidak terlalu berat. Tapi hawa nafsu adalah beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa, sehingga apa itu untuk menghindarinya, untuk mengendalikannya memerlukan berbagai macam kesabaran, keteguhan, kejelian. Iya, hawa nafsu ini adalah merupakan rintangan atau halangan untuk melaksanakan ibadah, atau al-aikur rabi. Yang 4 macam ini merupakan tangga yang ketiga. Tangga ketiga, atau kita kalau mau mendapat titel seorang abid, ini bukan zahid, tapi abid. Jadi Minhajul Abidin ini, dia judulnya aja Minhajul Abidin. Jadi nanti kalau sudah selesai, kalian mengkaji ringkesan Ihya Ulumuddin ini, detailnya abid. Karena ada abid, ada zahid, ya. Ada abid, ada zahid. Seorang sufi, detail terakhirnya zahid. Orang yang benar-benar zuhud. Kemudian kalau titel abid berarti hubungannya dengan ibadah, sasarannya, garapannya zahir atau awak, bukan hati. Hati-hati, ilmu yang dipakai syariat atau ilmu fikih, ya. Ilmu yang dipakainya ilmu fikih. Jadi syariat memakai ilmu fikih. Alhamdulillah. Kok beda? Ini beda rasa. Sekali lagi, tangga yang ketiga dari 7 macam tangga untuk mendapat titel seorang abid. Kita harus meniti beberapa macam tangga. Jadi harus kita lalui, harus kita lewati, dan harus lulus. Kalau tidak lulus, enggak. Ibarat kita sedang sekolah itu ada kelas, ya. Kayak orang Hindu Buddha di kelas-kelas. Kelas 1, 2, 3, terus tingkat 1, tingkat 2, juga tingkat 3 atau tingkat terakhir. Ini juga sama. Jadi ada tingkatan tangga, bukan tingkatan nada, tingkatan tangga. Harus dilalui, harus dilewati, juga harus lulus. Kalau tidak lulus, tidak akan mendapat titel
abid. Abid itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Masih ingat tingkatan yang pertama? Apa? Al-aqobatul ula wahya aqobatul ilmi. Aqobatul ilmi, tangga yang paling dasar sekali untuk meniti atau menaiki tangga-tangga berikutnya. Yang pertama adalah aqobatul ilmi, tingkatan yang paling dasar, yang paling pertama adalah tangga ilmu dan ma'rifat. Ada ilmu ma'rifat, ada ma'rifat ilmu, ada lagi ilmu dan ma'rifat. Jadi kalian harus jeli, harus teliti. Ada wawu atop, ya. Wawu itu ada yang kadang-kadang atau ada juga yang kadang-kadang dan. Kalau dan berarti tidak bisa dipisahkan, namanya juga atop. Jadi ilmu dan ma'rifat, bukan ilmu saja, bukan ma'rifat saja. Tangga yang pertama bukan ilmu saja, bukan ma'rifat saja, tapi ilmu dan ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, harus tahu ilmunya dulu. Ya, harus tahu ilmunya dulu. Kenapa tidak ilmu ma'rifat, kok ilmu dan ma'rifat? Karena ilmu ma'rifat sasarannya hati. Titelnya zahid, bukan abid. Tapi kalau ilmu dan ma'rifat beda. Jadi ma'rifat menurut fikih dengan ma'rifat menurut tauhid beda. Oh beda Pak? Ya beda. Padahal sama-sama ma'rifat. Jadi tangga yang pertama ilmu dan ma'rifat. Jadi kamu harus tahu ilmunya dulu. Harus tahu ilmunya. Orang mau ibadah itu harus tahu ilmunya, itu. Orang ibadah itu harus tahu ilmunya, harus tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, ibadah kamu sia-sia. Ibadahnya padu wae, ibadahnya padu getol wae, si ganunya. Makanya orang yang mencari ilmu itu, ada yang mengatakan mencari ilmu itu lebih utama daripada beramal atau beribadah. Ada lagi beribadah atau beramal lebih utama daripada mencari ilmu, bolak-balik. Apa bedanya? Orang mencari ilmu lebih utama daripada beramal atau beribadah itu bagi orang-orang yang jahil, masih bodoh. Orang masih bodoh mah tong pakai ibadah. Ilmunya dulu cari. Ibadah apa yang akan kamu kerjakan, yang akan kamu amalkan? Harus tahu ilmunya dulu. Kalau belum tahu ilmunya, silakan. Makanya mencari ilmu lebih utama daripada beramal. Terus beramal lebih utama daripada mencari ilmu. Itu bagi orang-orang yang alim, ulama, udah pinter. Ya. Nah, kita termasuk orang yang sudah alim apa orang yang masih jahil? Gitu wae. Jadi bagi orang yang sudah mengetahui ilmu atau ulama atau alim, beramal lebih utama daripada mencari
ilmu. Karena orang mencari ilmu itu kadang-kadang apa? Ilmu itu kayak jalan, sarana. Ilmu itu sarana, data isinya, bukan fakta, bukan. Ilmu itu data. Percaya nggak? Indonesia memiliki ribuan pulau di data, tulisan. Ya. Bahkan kalau dimasukkan kurikulum, umpamanya ada 1000 pulau, kamu tidak menulis, tidak menjawab 1000, salah. Kenapa? Karena itu udah masuk kurikulum. Datanya itu 1000. Percaya? Yakin? Enggak. Belum yakin kita. Kenapa? Orang kita baru tahu dari buku, kata Pak Guru, menurut kurikulum 1000 ya 1000 aja. Itu ilmu. Data namanya. Faktanya setelah kita survei ke lapangan, langsung hitung. Ternyata lebih dari 1000 fakta. Mana yang benar? Atau kurang dari 1000, itu fakta. Jadi ilmu itu sarana, ya. Orang yang mengamalkan namanya alim, namanya alim. Ilmu alim beda. Jadi hari Senin, hari Selasa sampai tepung Senin lagi orang sibuk mencari ilmu. Seninan, Selasaan, Rebuan, Kemisan, Jumatan, Sabtuan, Ahadan, tepung. Sibuk pagi, siang, sore, malam. Kemana? Mencari ilmu. Ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat kajian. Wah, pokoknya sibuk mencari ilmu. Tapi kan Kak, ada buku khusus, atau kalau HP khusus hari Ahadan, HP Senenan, Selasaan, Rebuan, sampai 7 HP, 7 buku. Hari Ahad bab zakat, hari Senin bab puasa. Ingat bab puasa, bab zakat lupa. Terus hari Selasanya bab apa, jual beli. Ingat bab jual beli, bab yang sebelumnya lupa. Mutar-mutar terus. Namanya juga ilmu, mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Ujung-ujungnya apa? Yang terakhir yang ingat mah. Yang terakhir. Jadi silakan mencari dan mencari. Mencari. Terus jangan terpengaruh oleh barang siapa yang man salaka thoriqan. Barang siapa yang mencari ilmu terus meninggal langsung syuhada atau mati syahid. Ya. Bisa wae itu jebakan. Sehingga orang sibuk mencari. Apalagi carilah ilmu sampai ya ke Cina. Ke negeri Cina. Masya Allah. Padahal nggak tahu apa hakikat walau bisin itu, walau bicina. Sekarang ganti bicin. Utlubul ilma walau bicina. Bit Tiongkok. Alah, rupa-rupa. Jadi utlubul atau tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah dari ayunan sampai suruh mencari. Ya. Terus terpaku sampai situ. Kapan mengamalkannya itu loh. Mengamalkan ilmunya kapan? Jadi kalau hanya mencari ilmu, sehingga sibuk hari di sekolah ongkoh negeri favorit ada sekolah negeri favorit mabok. Jadi mabok tes mayar uang negeri, jadi akhirnya kayak favorit. Ada sekolah yang favorit, pokoknya di antara sekolah itu paling unggul. Masih kurang, ikuti les atau kursus les privat segala macam, tereh cepet. Iya. Masih juga kurang, dipanggil gurunya ke rumah, bayar mahal. Itu mencari
mencari ilmu. Luar biasa. Ya. Oke, lebih baik dari beramal. Mencari ilmu lebih baik dari beramal. Sok mencari. Jangan terpaku ku itu. Tapi maksud di sini adalah karena ada ilmu, ada alim. Komo kerituna alamah. Ya, ada ilmu, ada alim. Kamu cari dulu ilmu, kemudian ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat. Bukan ilmu ma'rifat, tapi ilmu dan ma'rifat. Ada lagi ma'rifat, ma'rifatul ilmi. Ma'rifatul ilmi. Ilmu ma'rifat, ilmu dan ma'rifat. Ya, itu tangga yang pertama. Harus tahu dulu. Dulu Mbak Sunan Kalijaga mau berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah. Dulu makan kalau berangkat bulan Rajab, ya, pokoknya 9 bulan, 10 bulan baru nyampe. Lewat jalan darat, jalan laut, lewat naik kapal, naik perahu. Dulu tahun 60-an, 70-an itu berangkat ibadah haji kurang lebih 9 bulan, 10 bulan. Kalau sekarang kan cuma 10 jam nyampe. Beda, ya. Ilmu dulu, alat dulu dengan, makanya yang dulu dikatakan bahwa satu-satunya alat sarana untuk menyampaikan ke tujuan ke Mekah kalau mau ibadah haji adalah perahu. Dulu hebat, oh iya ada perahu. Yang dulu dianggap top, sekarang apa? Masih top? Tidak. Jadi terus begitu. Makanya begitu kita dapat ilmu, entong wah ini hebat, top, enggak. Bisa wae 10, 20, bahkan besok udah tidak berlaku itu ilmu yang dianggap wah itu. Ya, makanya terus mencari. Cari. Jadi di tengah jalan dicegat oleh salah satu gurunya. Wallahu alam gurunya siapa, konon katanya Nabi Khidir. Mau kemana Sunan Kalijaga? Mau ibadah. Ibadah kemana? Tanah Suci, ibadah haji. Tahu nggak? Mekah itu, Ka'bah itu, nggak tahu. Kalau nggak tahu pulang lagi. Pulang lagi. Ya. Sindiran buat kita, sholat itu, ibadah itu yang dilihat apa? Ka'bah. Allahu Akbar. Disangkanya sholat itu menuju ke atau menghadap Ka'bah. Tujuan terakhirnya Ka'bah, padahal bukan. Komo Baitullah itu kan rumah Allah. Berarti Allah punya rumah, Masya Allah, punya tempat. Ya, walaupun punya tempat, tapi bukan berarti Baitullah itu adalah tempat atau rumah Allah, rumah tempat tinggal, bukan. Jadi kalau tidak tahu jangan dulu. Makanya menurut fikih itu sebelum sholat toharoh dulu, suci dulu, bersihkan dulu, ya. Istilah ilmu nahwu, ilmu fikih toharoh. Kalau ilmu tasawuf atau orang-orang yang menggelut ilmu tauhid, tazkiyah dulu. Beda, toharoh dengan tazkiyah beda, sama-sama membersihkan. Kalau toharoh luar yang dibersihkan, awak apa segala macam, dan harus kelihatan. Beda dengan tazkiyah, ya, bukan zakiyah. Zakiyah kan teroris. Zakiyah ini teroris. Tazkiyah ini zakiyah. Ya, hati-hati. Tazkiyah itu yang dibersihkan hati, dalam, luar. Tapi kalau toharoh luar, jadi beda. Luar harus kelihatan. Kalau dalam nggak akan kelihatan, tidak akan kelihatan. Gimana sih cara membersihkan hati, ya, membersihkan batin? Beda dengan cara membersihkan lahir. Nah di sini harus tahu aqobatul ilmi
tingkatan yang pertama adalah ilmu. Harus tahu ilmunya dulu lah. Pokoknya mau mengamalkan, mau mengerjakan apa saja, kamu harus tahu ilmunya dulu. Cari ilmu, terus baru beramal. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, sudah ma'rifat, ya, sudah ma'rifat, nah baru apa? Beramal lebih baik dari mencari ilmu itu. Karena kita sudah ma'rifat, sudah tahu. Orang yang sudah tahu ilmunya mah beda khauf dengan khosyah. Khauf takut, khosyah juga takut. Sama. La khaufun, jangan takut. Jangan takut itu urusan dunia. Beda dengan khosyah. Khosyah juga takut. Nah, takutnya orang bodoh dengan takutnya ulama beda. Sama-sama takut. Sama-sama takut. Lanjut. Harus tahu tingkatan tangga yang pertama untuk meniti. Jadi akobah itu menurut ilmu fikih, tapi kalau menurut ilmu tasawuf, ilmu tauhid, suluk salik itu orang yang ngambah, suluk, ya. Jadi salik orang yang meniti, orang yang menjalani, orang yang mencari, sama. Beda. Ada ilmu suluk itu urusannya dengan batin. Ini mah akobah. Tingkatan yang pertama ilmu, yang kedua apa? Akobatul ulwa. Yang pertama ilmu, yang kedua at-taubah. Akobatut taubah. Tangga yang kedua taubat. Cari ilmunya dulu. Kenapa tidak taubat dulu baru mencari ilmu dulu baru taubat? Tangga yang pertama ilmu dulu. Karena ada orang yang taubat tidak tahu ilmunya, gitu. Makanya harus tahu ilmunya dulu. Harus tahu ilmunya taubat, gitu. Taba ya tubuh taubat. Ada taibun, ada tawab, itu. Kalau udah tahu ilmunya, kamu bisa, oh taubat itu begini. Beda dengan taib. Taubat, taib, terus tawab. Beda. Di Al-Quran, innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi wal fath. Ujungnya tawwaba. Tawwaba itu sering tobat. Salah tobat, salah tobat, salah tobat. Salah istighfar, saya minta ampun segala macam. Jadi sering, ya, banyak taubatnya tawwaba itu. Tapi kalau taibun banyak orangnya, ya, banyak dosanya, taubatnya cuma satu kali. Jadi kumpulan orang-orang yang yuk kita taubat nasional. Kesalahan kita setahun yang lalu, 2 tahun, 10 tahun yang lalu kita taubat. Itu namanya taibun. Baik mana? Bagus mana? Bagusan tawwaba, salah tobat, salah tobat, salah tobat, salah tobat. Tawwaba. Ya. Makanya jangan dirapel. Ya, pegawai negeri biasanya main rapel wae. Gampang, nanti juga ada rapel. Sampai makan juga rapel. Dirapel. Pekerjaan rapel. Nanti ya seminggu sekali. Nggak bisa itu. Kenapa Bapak keluar dari lingkungan itu? Karena ya sering rapel itu. Masa sholat dirapel? Walaupun ada kodok, kosor, ya, tapi harus memenuhi syarat. Ini mah enggak, orang nganggur biasa kok sholat di kosor jamaah. Lucu. Pekerjaan bisa dikerjakan sekarang, ya kerjakan sekarang. Jangan dirapel-rapel. Sebab satu hari satu titik, satu hari satu noda, seminggu udah seminggu noda, seminggu titik. Numpuk akhirnya. Itu kebiasaan yang bukan jelek, kurang bagus. Mending jelek, mending kurang bagus. Kalau kurang bagus, jelek terus. Tidak bagus, jelek terus. Tapi kalau jelek kadang-kadang bagus. Mending mana?
mending jelek ya daripada tidak bagus. Kalau tidak bagus jangan harap apa itu bagus, tidak akan bagus, nah, jelek terus. Tapi kalau jelek kadang-kadang bisa bagus. Jadi tidak baik, tidak bagus orang yang apa itu nunda-nunda atau rapel pekerjaan. Sekarang bisa kerjakan sekarang. Tobat, jangan nunggu nanti juga kita. Taubatan nasional, bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat itu bukan sarana, bukan. Taubat itu bukan ucapan, tapi perbuatan. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim, itu ucapan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru 4 kali, menang 40 kali nyebut astagfirullahaladzim. Tukang pantun biasanya 4 kali disebut, ngomongnya 40 kali. Jadi istighfar itu hanya ucapan. Termasuk juga khair, baik. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tulisan bagus, istighfarlah kepada Allah. Kalau pengen yursilis sama alaikum midroro, istighfar. Itu ungkapan, reklame atau iklan atau resep. Kalau tidak dikerjakan tidak ada artinya. Makanya beda orang yang nyebut, nadanya juga, lagunya juga beda. Astagfirullahaladzim. Itu orang kaget. Bukan orang istighfar. Beda lagu, beda lentong, beda. Jadi ucapan. Istighfar dengan taubat beda. Tangga yang kedua, ya. Tangga yang kedua adalah taubat. Taubati dulu, ditaubati. Takholi itu istilah apa Imam Nawawi, dikuras. Gampang ngisi mah. Kamu mau apa, mau ibadah? Pertama harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua taubat dulu. Tanpa taubat tidak akan bisa. Jadi nanti kayak pelangi. Dulu pernah merah, pernah hitam. Sekarang putih terus, tetap aja ada pelanginya, ada merah, hitam, putih. Jadi gampang ngisi tahali, tapi takholi dulu, kuras. Taubat dulu, taubat. Taubat itu kayak orang mandi pakai sabun, pakai sabun. Jadi bersih terus. Tidak pakai minyak wangi pun dia tidak akan bau. Tapi kalau orang cuma pakai minyak wangi, semprot, dipoles luarnya saja bagus, lama-lama ketahuan aslinya bau. Orang mandi tidak akan bau, tapi orang pakai minyak kapan-kapan bau. Mending mana? Ya mending mandilah, mending taubat. Jadi sekali lagi taubat itu adalah, walaupun ada syarat harus taubat itu. Yang penting kita tidak mengulangi lagi kapok mau deui, itu taubat. Tangga yang kedua harus taubat dulu. Setelah taubat kita baru mulai loh, baru ngisi apa? Baru mulai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangga yang ketiga untuk meniti ibadah, mendapat titel seorang abid yang ketiga adalah aqobatul awaik, godaan, rintangan, halangan. Jadi harus tahu kita beribadah ada halangannya, ada. Bahkan harus berterima kasih. Nabi Adam juga dulu digoda oleh iblis. Terus malaikat, banyak lah nabi-nabi yang lain juga selalu digoda tapi rata-rata kita harus tahu
awaik atau godaan itu apa saja. Ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya kadang-kadang atau tidak tetap. Ada yang tetap, selagi kita masih di dunia pasti ada itu godaan, tidak bisa, bahkan tidak boleh dihilangkan dan nggak mungkin hilang. Karena apa? Karena tetap memang orang hidup di dunia. Ada lagi yang sifatnya temporer atau kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ada usum-usuman godaannya itu, usum-usuman. Sering kita alami godaan-godaan seperti itu. Kalau yang tetap mah gampang. Yang tetap itu kan apa? Yang tetap apa? Godaan yang tetap yang pertama dunia, cara menghadapinya dengan apa? Rizki kita hadapi dengan tawakal. Saya tidak mau rizki ya Allah, karena rizki itu merupakan godaan. Tidak bisa. Orang masih hidup, wa ma min dabatin bil ardi, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindari atau menghindarkan rizki, tidak bisa. Yang penting bagaimana cara kita menghadapi rizki. Yang selama ini kita minta rizki, mohon Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, Allahumma apa kan rojak, ya. Meminta yang sudah dijamin oleh Allah, kan lucu. Sudah dijamin oleh Allah masih juga minta, lucu. Cek bapak mah capek-capek. Buat apa minta rizki? Orang rizki sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya patahu ya rozaku, ya patahu ya rozaku. Wah pokoknya mah sabrek-abrek. Hayang rizki liur. Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena merupakan apa? Yang tetap selalu ada rizki itu. Cara menghadapinya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang banyak rezeki lupa ibadah. Tidak sedikit orang yang tidak punya rezeki atau sedikit rezekinya tidak beribadah. Jadi sedikit banyak tidak jadi ukuran. Karena apa? Cara menghadapinya itu loh. Cara menghadapi. Tapi kalau dengan tawakal kepada Allah, tawakal semuanya dari Allah. Tauhid kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikembalikan kepada Allah saja urusan rezeki sudah termasuk orang yang kukulutus. Ya Allah, saya serahkan urusan rezeki saya. Itu orang masih ngomel itu. Udah tahu urusan Allah. Emang Allah kurang bagus, kurang teliti apa ngurus rezeki? Enggak, itu udah pasti. Jangan samakan dengan pemborong. Pak, honor saya tambah, kerjanya yang bener. Ya, kamu aja kemarin nggak bener. Allah nggak begitu. Tidak. Mau ibadah mau tidak, tetap dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak terpengaruh oleh wiridan, oleh ibadah seseorang. Tidak. Mau ibadah mau tidak, tetap dikasih rizki. Sebab apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Bahkan yang di langit pun berlapis sama tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anggar we ibadah oge atuh kene. Emang tidak ada hubungannya dengan itu, ibadah itu. Tidak ada. Lanjut. Jadi yang tetap itu adalah rezeki, kemudian kita hadapi dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia. Yang pertama dunia wa ma fiha wa daf'uha bit tajarrud anha wa zuhdu fiha. Tingkatan tangga yang ketiga adalah ad-dunya al-awaik. Yang pertama adalah ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa daf'uha, dan cara
mencegahnya, cara menghadapinya, cara nolaknya, ya, bit tajarrudi anha wazuhdu fiha. Harus jeli, anha fiha. Tajarrud anha, zuhdu fiha. An dengan fi beda, walaupun sama-sama huruf jar, sama-sama huruf jar. Bit tajarrud minha, tajarrud dari dunia. Itajarroda ya tajarrodu, tajarrudan. Makomnya makom tajrid kalau ilmu tauhid tasawuf. Kalau menurut ilmu apa itu fikih, bit tajarrudi minha, wazuhdu fiha, wazuhdu fiha. Jadi menghindari, ada yang menghindarkan, ada yang menghindari, ada yang menghindarkan. Kita tidak bisa menghindarkan, tidak bisa, cuma bisa menghindari. Ada lagi, kita tidak bisa menghindari tapi harus menghindarkan. Kita tidak bisa mengelak, harus mengelakkan. Kita tidak bisa maju tapi harus dipajukan. Kita harus tidak bisa mundur tapi mundurkan. Jadi akhiran kan beda. Dunia ini tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Jadi kalau kita menghindar dari dunia, dunia ini adalah merupakan salah satu rintangan untuk beribadah. Makanya kita harus keluar dari dunia. Tidak bisa. Orang ini masih di dunia, masih di dunia. Jadi tapi harus menghindar, ya, bukan menghindarkan. Kita harus kita yang mundur, itu bukan dunianya dihilangkan, tidak bisa. Tajarrud bit tajarrudi anha. Anha itu kalau orang Jawa andoh, adoh saking, jauh dari, ya, jauh dari. Jadi tong deketing bukan berarti menjauhkan dunia, tidak bisa menjauhkan dunia. Kita harus jauh di anha. Terus wazuhdu fiha, zuhud fiha. Zuhud itu dunianya di belakang, tidak di depan, ya. Zuhud tidak benar-benar, bukan berarti kita tidak butuh dunia, tapi seorang zahid, kita pasrah karena rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tajarrud anid dunya, tajarrud anid dunya, zuhud fit dunya. Ada orang yang pakai sepeda mau ngaji ke majelis taklim, ngontel. Apakah itu orang yang zuhud? Kayak ustadz itu tidak senang motor, tidak senang mobil. Wah, ini orang yang benar-benar zuhud terhadap dunia. Dia tidak memerlukan, tidak butuh dunia. Karena apa? Karena ngontel. Ada lagi yang jalan kaki aja, pakai sandal jepit, nu hiji hejo, nu hiji berem. Oh, bagus ini, pakaiannya rada rombeng. Bagus ini orang zuhud kayak begini. Nah, ini ciri wali nih. Wali kambing. Tanya orang yang pakai sepeda, Pak Ustadz, kenapa pakai sepeda? Apa tidak pengen pakai motor supaya cepet ngaji nyampainya itu? Sanes teh hoyong, ya, hayang mah hayangan teu boga duit. Ya, apakah itu seorang zuhud, seorang zahid? Tidak. Tetap dia termasuk hubbud dunya, hayang mah hayangan teu boga. Itu berarti dia bukan zuhud tapi hubbud dunya, cinta komo mobil mah jika Pak Ustad itu hayang abdi ge hayang. Jadi keur manumpak sepeda, ya,
dino hatena hayang boga motor, tambah sakit. Ada motor lewat ngengtit, sakit rasanya, panas. Yang panas bukan kakinya, bukan bokongnya, telinganya yang panas. Apa? Dengar tit itu loh. Aduh, saya gelmon boga mah itu terus saja. Belum nyampe ke tempat pengajian, udah kepulutus terus. Hubudunya begitu sampai ke pengajian, tetap ngomong ke naon sok, mal bisa betem. Mau ngomongkan hubudunya kasiniran, mau ngomongkan zuhud, dia bukan termasuk orang-orang yang zuhud di dunia. Tajrid anid dunia, ya, tajarud anid dunia. Jadi orang tajarud itu pasangannya makomnya kasbi. Kalau kasbi itu usaha, ya, usaha itu biasanya orang kalau usaha 75%, tajarudnya, doanya 25%. Terus ada lagi yang doanya 75%, usahanya 25%. Itu makomnya beda-beda. Pak Didi kok nggak pernah kerja? Masa nggak pernah kerja? Tapi lo bawa duit? Iya. Naon gawena? Cicing. Gawena naon? Duduk. Ya. Karena pekerjaan itu obah jeung cicing itu pegawaian gitu loh. Afal itu ya emang diam itu bukan afal pekerjaan. Pekerjaannya apa? Duduk. Pekerjaannya apa? Diam. Pekerjaannya apa? Ya doa gitu. Itu juga pekerjaan. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Orang bekerja itu harus mana gitu. Tidak. Beda makom, beda tempat, beda profesi. Ya, rizkinya pun beda. Sekali lagi, dunia wa ma fiha wa dafuha bitajarrud anha wa zuhdu fiha. Yang kedua al-khalqu, gangguan perintangan untuk beribadah. Yang kedua adalah makhluk atau manusia. Hati-hati bergaul, hati-hati bermasyarakat, hati-hati kamu mencari teman. Kenapa? Al-khalqu, makhluk atau manusia bisa jadi menjerumuskan kamu ke jurang kemaksiatan yang mengakibatkan kamu tidak sampai kepada tangga yang terakhir, mencapai titel abid. Caranya bagaimana? Tafarrud anil khalqi, ya. Tafarrud anil khalqi. Tafarrud itu tafarrudaya tafarrudu, ya. Cara menghadapi ini kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lari dari kenyataan, karena yang namanya manusia, kita juga manusia. Atau selain manusia ada lagi makhluk yang lain yang merupakan penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafarrud anil khalqi. Tafarrud anil khalqi, bahasa tasawufnya kita harus uzlah. Tapi menurut ilmu fikih, menurut syariat, menurut ini adalah apa? Tafarrud. Tafarrud dari tafarroda ya tafarrodu. Jadi fardun bukan fardun pakainya dal, bukan pakai dot. Beda fardun, farodo dengan faroda. Fardun mufrad berarti sendiri atau satu. Mencil. Tafarrud berarti menghijikan atau memencilkan. Menyendirilah, ya, menyendiri. Beda sendiri dengan menyendiri. Sendiri dengan menyendiri beda. Kalau sendiri nggak ada yang lain. Kalau menyendiri walaupun banyak tapi dia mencil sendiri. Itu tafarrud. Bahasa itu uzlah. Kalau menurut ahli tauhid, uzlah itu mencil kemana gitu, segala macam, ya, menghindar. Kalau fikih tidak. Tafarrud menurut fikih itu biasa bergaul, bermasyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa dihindari. Kita hidup di dunia ini bermasyarakat, bernegara. Harus mengikuti aturan masyarakat, aturan negara. Jangan kayak teroris kemarin, karena tidak sesuai dengan aturan anjeunna, menurut dia salah paham,
itu korban idealis, korban idealisme, korban ideal, ya, sehingga apa? Bener cek mainnya belum tentu bener, Masuk. Sehingga ya yang kemarin terjadi di Mabes itu, Dor mati. Kenapa? Korban ideal. Disangkanya tafarud itu yaitu. Jadi biasa bermasyarakat, tapi dia tidak terpengaruh oleh masyarakat. Tidak terpengaruh oleh masyarakat yang lain. Biasa wae. Orang hebat itu bukan berarti mencil di saung, di sawah sendiri, di gunung, di mana gitu. Hebat, tetap wae. Kalau mencari kekhusyuan enggak. Di tempat ramai pun tetap dia tidak akan khusyuk. Di tempat alhamdulillah ramai, di tempat sepi tetap wae tidak akan khusyuk. Jadi gangguan yang kedua awaik al-khalqu, yaitu tafarrud anil khalqi atau uzlah. Menurut Ibrahim bin Adham, seorang pejabat dulu yang menjadi ulama, menurut Ibrahim bin Adham halaman 21 kalau tidak salah, bagi yang bawa halaman 21 ya, halaman 21. Menurut Ibrahim bin Adham, kun wahidan jami'iyan wa min rabbika dha unsin wa minan nasi wahsiyan. Ya, kun wahidan jami'iyan wa min rabbika dha unsin wa minan nasi wahsiyan. Kun wahidan, menyendirilah engkau, jami'iyan, sambil berkumpul. Menyendirilah engkau, kun wahidan jami'iyan, sambil berdiri. Sambil apa? Menyendirilah engkau sambil berkumpul. Halaman 21 di bawah bed 1, 2, 3, 4, 5 ya, barisan yang kelima. Wa fi yaqul Ibnu Adham berarti Ibrahim ya. Ibnu Adham berarti Ibrahim, anak laki-laki Pak Adham berarti Ibrahim namanya, Ibrahim bin Adham. Hati-hati, ada bin, ada ibnu ya, ada bani. Ibnu Adham rahimahullah, kun wahidan jami'iyan wa min rabbika dha unsin wa minan nasi wahsiyan. Itu uzlah menurut Ibrahim bin Adham ya. Kun wahidan, menyendirilah engkau, jami'iyan, sambil berkumpul. Silakan berkumpul tapi harus bisa menyendiri ya. Kenapa? Karena kita bermasyarakat, silakan bermasyarakat, tapi kalau memang masyarakat meracuni atau bikin maksiat, kita tetap tidak boleh mengikuti aturan masyarakat itu. Biasa kau, bukan berarti menjauhi masyarakat, amplok yang masyarakat lompat, terus ngomong, wah masyarakat nggak bener apa segala macam. Pindah ke masyarakat nusejen, jung ka ditu, ka desa nusejen. Kitu deui wae da anger tuh da sarua wae nu desa ge amprok jeung jelema-jelema keneh gitu. Aturan eta teh keneh bedituna negarana eta keneh. Jadi kalau tidak senang dengan aturan negara tempat yang ditempati, jung kaluar ti negara ieu, keluar sarua deh wae jelema keneh wae teh negara eta teh. Nepikeun ka di dunia geus kabeh sa lain sa negara teh bisa dunya dianggap bener. Cek iblis, cek manehna, iblis yang sudah merasuk ke dia. Akhirnya bagaimana? Dia pengen keluar, jung keluar di dunia. Coba keluar dari dunia. Silakan cari Tuhan selain aku. Apa siwai, tidak bisa. Jadi karena tetap. Jadi uzlah itu bukan berarti menyendiri, ya, menyendiri tanpa bergaul, tanpa berhubungan. Tapi bagaimana? Yaitu silakan bergaul.
kun wahidan jami'iyan wa min rabbika dza unsin. Menyendirilah engkau sambil berkumpul, wa min rabbika dza unsin, dan merasa tentram dengan Allah. Wa min rabbika, dan dengan Tuhanmu, dza unsin, merasa tentram. Menyendiri dengan Allah merasa tentram. Wa minan nasi wahsiyan, dan merasa sepi, merasa asing dari manusia. Ya. Manusia. Menurut akhlak ini jelek. Menurut tauhid termasuk jelek. Bahkan hukumnya munafik. Munafik kan? Munafik menurut fikih dengan munafik menurut akhlak, menurut tauhid beda. Ya. Menurut fikih boleh walaupun dia sudah tukar cincin, sudah ta'aruf, terus dilamar langsung ditikah boleh. Kenapa? Belum nikah. Menurut fikih. Tapi kalau menurut akhlak, etikanya itu loh nggak bener, kurang bagus. Kalau sudah dihitbah tidak boleh kamu lamar lagi menurut akhlak. Ya. Ini juga sama. Jadi beungeut yang harap hati mungkir. Bahasa Sunda. Apa itu? Ai beungeut yang harap bergaul dengan masyarakat biasa, tapi hatinya mungkir. Saya enggak. Pak RW ngomong begini, enggak. Biasa. Karena apa? Ya mungkin dianggapnya, padahal benar dianggap oleh dia kurang tepat atau tidak baik, bahkan bisa mengganggu. Tapi tetap kita harus bergaul, datang segala macam. Tentang mencil pengajian kok di saung bubuk rayon, gimana orang mau tertarik? Ya, siar Islam kok remeng-remeng, ngaji di tempat remeng-remeng. Harus siar itu harus kelihatan bener, jangan susulumputan. Mun bisa mas serumputnyaan, ulah serumput-serumputan. Ya, lagi merasa tentram dengan Tuhan dan merasa sepi dari manusia. Silakan tunjukkan sifat kemunafikanmu. Ya, kalau memang itu selamat, boleh menurut sah. Ya, orang sholat nggak wudu sah nggak sah? Bangun langsung sholat, Allahu Akbar. Karena sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bagaimana sah? Bener. Diterima enggak? Orang belum wudu, ya nggak diterima. Jadi urutannya itu bener, itu sholat. Kaifiyatus sholat kan begitu. Kaifiyah beda dengan surutus sholat. Ya, beda dengan purutul wudu'i. Dotnya jika nama ngableber kaluhur jadi tinudot jadi to jadi purutul wudu'i. Maklum santri Google. Lanjut ya. Mujlah menurut Ibrahim bin Adham, kun wahidan jami'iyan wa mir rabbika dza unsin wa minan nasi wahsyan. Itu orang hebat walaupun bermasyarakat, bernegara, berdesa, berkecamatan, berkabupaten, dia tetap tidak terpengaruh, tidak diwarnai, tapi mewarnai. Kalaupun tidak bisa mewarnai, dia tidak terwarnai. Tetap itu namanya tafarrud. Apa itu? Anil khalqi. Ya, tafarrud anil khalqi. Mujlah namanya. Silakan. Terus apa? Tafarrud anil khalqi dari manusia. Bergaul, silakan. Bahkan ada cara-cara ujlah atau menyendiri. Di antaranya kita hubungan dengan ada dua macam ujlah. Ihdahuma al-ujlatu aninas wa tafarrudi anhum bisuhbah. Dua macam ujlah. Ya, ada dua macam ujlah kalau menurut apa itu para ulama. Falam anna tilka tariqata al-musla fi hadza sa'ni li amati ahli ilmi wal istihad. Wa dzalika li annaha jama'atil
maknayain wal faidatain allataini ihdahuma al-uzlatu 'aninas wa tafarrudi anhum bis-suhbati wal mukhalatati wal muzahamah fi umurihim. Yang pertama itu, yang pertama model sekarang ini loh, majelis taklim atau kita ngaji atau lembaga pendidikan bagaimana? Fi madarisi ulama'il akhirah waribatoti sufiyati saliki torikil akhirah wassukuni fiha. Ada majlis-majlis zikir, majlis ilmu, majlis ahli sufi, torekot. Terus ada lagi pondok pesantren. Itu salah satu bentuk uzlah. Salah satu bentuk uzlah. Pondok itu sarana, masjid itu sarana, masjid itu alat. Naon bedana jeung jalan, jalan sama. Masjid itu pondok, pondok itu sarana, alat. Kalau tidak ada yang mondok atau tidak memanfaatkan pondok pesantren, tidak memanfaatkan masjid, sama saja dengan membiarkan jalan, walaupun jalan itu bagus. Padahal jalan itu adalah alat untuk sampai kepada tujuan. Kalau tidak dipakai, digunakan, tidak kita lalui, maka kita tidak akan sampai pada yang kita tuju. Termasuk pondok juga sama. Pondok itu salah satu bentuk uzlah, menghindar gaul, kumpul dengan orang-orang yang ngaji kabeh. Jadi tidak berpengaruh. Ada wadah. Jadi kalau tidak bisa bermasyarakat, cari tempat yang lain. Wah, saya bermasyarakat, masyarakat ini bener ini saya terganggu. Mau ibadah juga keganggu, keganggu. Cari tempat yang lain, kumpulan komunitas, termasuk lembaga-lembaga agama, pondok pesantren atau majelis-majelis zikir, itu majelis-majelis zikir, diantaranya itu. Jadi kita tidak bisa menghindar. Uzlah itu kayak begitu, bukan berarti anti dan anti, tidak, biasa. Yang penting kita tidak terpengaruh. Kalaupun nggak kuat kita ke pondok pesantren, itu salah satu cara. Ada yang lagi saya nggak kuat di pondok, keluar, ada, ya silakan. Pengen keluar dari kungkungan, saya terbelenggu, oke, pengen bebas, ya. Manuk dikurung dijamin, dijamin oleh yang punya manuk, kasih makan, minum segala macam, dia merasa terganggu, nggak kuat. Saya pengen keluar, pengen bebas, pengen terbang, bebas kemana saja, silakan, dikeluarkan ke tukang burung ulber, dia bingung. Gimana cari makan, cara minum, biasanya saya dikasih, nungguan kok nggak ada orang yang ngasih makan, mati. Tungtung nama mati karena kebiasaan dari kecil di paraban wae, setelah keluar udah pengen, betapa bebasnya orang di luar kurungan sana, sok keluar. Jadi ya itu sugan teh, tapi kan matinya, mati kutu, mati segala-galanya. Jadi yang dikurung nikmatilah kurungan dalam kurung, yang di luar nikmatilah. Yang penting jangan mentang-mentang di luar ulah abong kene di kurung. Itu saja. Sikap kita harus bagaimana? Yang penting tidak terpengaruh. Kita tetap fokus pada ibadah. Kalau tidak kuat di luar, masuk ke dalam. Kalau tidak kuat di dalam, keluar. Yang penting tetap kita menuju kepada apa itu? Yang satu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-musyarakatu ma'ahum fi juma'ihim wa jama'atihim wa taksir. Wa taksir apa? Wa taksiru sa'airil Islam patahsulus salamata. Jadi bermasyarakat, berjamaah, karena di masjid itu tempat kumpulnya orang-orang yang ahli ibadah segala macam, daripada kumpul di luar masjid. Makanya gandeng nggak apa-apa, gandeng di masjid mah ngaji demi syiar, ya nggak apa-apa. Jadi
banyak manfaatnya. Salah satu uzlah berkumpul bermasyarakat dengan jamaah yang ada di dalam masjid, dan masjidnya terbuka, tidak tertutup. Masjid cuma tutup kowe. Suganta ya ASEAN gitu. Ternyata enggak ada AC. Kalau waktu kita ngesang gogobrot, nah sebenarnya ya tidak ada ventilasi, tertutup. Ngaji kok tertutup, terbuka. Bagaimana mau kelihatan syiarnya? Karena apa? Ngaji itu, ibadah itu, majlis itu sasarannya awak atau syariat ilmunya, ya, syariat. Jadi harus kelihatan. Entong sulumput-sulumputan, terang-terangan. Harus kelihatan. Udah sholat, udah kan nggak boleh kelihatan. Ria, loh. Ria itu hukumnya hubungannya dengan hati, ya. Bukan ilmu fikih harus kelihatan ibadah begini, gini loh ibadah itu saya segala macam. Karena awak, sasarannya awak. Hati-hati. Ibadah itu ada yang sasarannya awak, sasarannya hati, ada yang sasarannya rasa. Ayo, hati-hati. Makanya jadidu imanakum, anyaran-nyaran, ya, di apa kalau HP itu diinstal lagi, ya, sering-sering diinstal, sering-sering di update, ya. Jadi mengupdate iman, mengupdate Islam, mengupdate ihsan, ya. Kalau tarekat yang lain kan apa itu 156 apa 165, satunya ihsan, 5-nya Islam, 6 itu iman. Jadi bukan berarti 165, 165, bukan berarti 165 sekali lagi. Tapi bagi yang tidak tahu ilmunya, baca zikir 165 wajib habis sholat. Padahal bukan 165. Satu itu adalah ihsan, 6-nya iman, 5-nya Islam. Ada yang pernah menghitung Bapak kalau zikir pada subuh? Belum, nggak rajin, ya, nggak rajin. Kalau rajin, manfaatkan jari atau usus apa itu, ini supaya nanti ini jadi saksi di akhirat. Mending we la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hitung berapa kali? Pasti 12 kali. Kok nggak ganjil Pak? Ya 12 tapi ganjil. Ganjil. Ya, kalau menurut Matika bilangan genap, bilangan ganjil itu 12 itu 1 2, ya. Bukan 12, 1 2. 1 2 kan 3. Kan ganjil. 3. 12 itu 3. Jadi 1 2 3. Jadi 1 2 itu 3, ya. Jadi 1 2 kan 3. 12 itu 3. 1 tambah 2 3. Jadi ganjil. Ganjilnya apa? Ya tadi 1 tambah 6 tambah 5 berapa? 12 kan? Ya. Makanya zikir sebanyak 12 kali. Kenapa tidak 13 kali? Sial 13 itu. Ya, orang lagi zikir diganggu ngomong yang lain terus mati. Nah itu akhiru kalamihi bukan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang zikir la ilaha illallah, jangan diganggu, jangan. Kasihan besi nanti mati dia. Pak, ada apa? Nah, ada apa langsung mati. Itu kumaha kamar itu ya can dibayar weh langsung mati ya, matinya bayar weh akhiru kalami bayar weh bukan surga. Makanya jangan sok ngaganggu orang yang lagi zikir gitu. Selain daripada setan, kasihan besi akhiru kalamihi bukan la ilaha illallah. Orang lagi nazar dibimbing Allah atau la ilaha illallah terus la ilaha illallah. Pak ai sawah nu kamari eta teh bagian saya teh nu lanceuk ke nu adi. Astagfirullahaladzim, orang mau meninggal masih ngurusin wasiat tanah belum dibagi-bagi warisan. Masya Allah, mantap, beres gini heula. Lagi jadi zikir 12 kali. Nah, al musyarakatu ma'hum fi jumaihim, sholat Jum'ah berjamaah di masjid-masjid kumpul. Terus wa jamaatihim,
wa taksiru sya'airil Islam, ya, banyak syiarnya Islamnya. Jadi kumpul-kumpulnya di masjid, di mana gitu. Jadi ulah susurumputan, ulah ngayakeun anu terselubung lah terang-terang. Itu bentuk uzlah. Ada dua uzlah anin nas tafarud anhum bisuhbati. Pertama, menjauhkan diri dari manusia, tidak mencampuri urusan mereka. Yang kedua, al-musyarakatu, itu bersama mereka dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, ya, dan mampu menyempurnakan, memperbanyak taksir syiar Islam. Yang ketiga, aikus salis syaitan. Gangguan yang ketiga adalah setan. Setan itu bimukharabati syaitan. Jadi dengan cara menghadapinya muharabati syaitan, memerangi setan, wa qahrihi, dan mengalahkan setan. Karena ada yang perang kalah. Ini mah qahri itu menang berarti. Wa qahri, dan memenangkan, mengalahkan setan berarti kita yang menang. Jadi tong perang bungkul, perang kalah, ada perang terus seumur hidup merangi setan terus. Ya repot. Kapan mau ibadah? Ya. Kapan mau ibadah? Dengan cara apa? Isti'adzah, atau mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kecil setan itu. Setan itu gangguan dari luar. Masyarakat gangguan dari luar, bukan dari dalam. Masih berat gangguan dari istri. Istri itu kan aduun, musuh. Ya, musuh dalam rumah, bukan musuh, bisa musuh dalam selimut. Kalau baru berdua, ada lagi musuh-musuh yang lain, tetap dianggapnya masih musuh dari luar, gangguan dari luar, makhluk dunia, gangguan dari luar. Ya, kita bisa menghadapinya. Yang ketiga, setan termasuk gangguan dari luar. Ya, gangguan dari luar. Pak, banyak setannya, gampang. Ku ta'awud wae bisa, kabur. Ta'awud kan? Kabur. Setan itu ditawudi, dibaca ayat-ayat Allah, kabur. Lamun teu kabur wae itu bukan setan. Bukan setan. Sebab setan mah lamun dibacaan teh aya nu kasurupan geropok-geropok bacaan ayat kursi anggar wae Pak, molotot kalah molototan. Itu bukan jin, bukan setan. Bukan, dah setan mah lamun dibacaan ayat kursi teh pasti kabur. Cobaannya ku adan. Kalau dia langsung lompat berarti itu jin, setan. Makanya sok diadanan. Iya. Kenapa orang mati kok diadanan? Orang baru lahir diadanan, belum tahu umusibyan, belum tahu setan umusibyan. Mbah buyutnya itu biangnya anak kecil, setan masuk. Jadi sebelum dia memasukkan kalimat atau kata-kata yang enggak benar, dahulukan dengan kalimat-kalimat atau dengan azan. Selain daripada musir umusibyan itu, ya maklum dia waktu kecilnya nggak tahu. Coba kalau tahu waktu lahir, oh iya ada umusibyan, dia pasti percaya diadani. Percaya ya oh iya, kenapa bayi diadani? Dulu ingat saya waktu baru lahir itu, iya ada umusibyan. Karena dia nggak tahu, jadi dianggapnya bid'ah. Bid'ah. Jadi kembali ke bayi lagi lah supaya dia mengakui. Diadani yang kanan, adani terus dikomandi. Karena adan tidak ada hubungannya dengan sholat. Emang kudu sholat wae? Banyak yang adan nggak pada sholat. Boro-boro yang adan yang komat aja kadang-kadang dengar komat nggak sholat. Panggilan, pengumuman adan. Jadi karena seruan itu adalah merupakan kalimat-kalimat, ada 2 kalimat syahadat, ada thayyibah. Jadi tidak boleh. Ada orang yang mengerjakan soal rukun Islam ada berapa? Jawabannya la ilaha illallah. Siapa yang berani menyalahkan? Rukun iman itu apa? Jawabannya dia la ilaha illallah. Benar salah? Ini. Tidak mungkin dia seorang guru akan menyalahkan, salah. Masa la ilaha illallah salah?
Apa Islam itu? Jawabannya dia la ilaha illallah. Apa iman itu? Dia jawab la ilaha illallah. Kabeh pertanyaan anu hubungannya dengan ibadah dia jawab la ilaha illallah. Gurunya bingung. Sok, pernahkah kamu punya murid seperti itu? Jawabannya kabeh la ilaha illallah, dan saya yakin tidak akan berani untuk menyalahkan. Salah. Paling gurunya bukan orang Islam. Salah ini. Salah. Masa la ilaha illallah salah? Jadi bingung, ya, bingung. Malaikat bingung. Hati-hati dengan malaikat. Nanti di akhirat banyak yang digugat kiai-kiai, ulama-ulama yang sering membocorkan soal di akhirat. Marbuka itu kan bocoran-bocoran di akhirat. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Apa kitab? Segala macam, imamu, kiblatmu, apa? Mesti bocor-bocorkan ti ayeuna. Menurut hukum dunia membocorkan jawaban soal kan melanggar peraturan undang-undang nomor sekian, harus dituntut, didenda berapa ratus juta itu. Ya, kalau di akhirat gimana? Dari sekarang udah dibocorkan. Marbuka sudah pada tahu semua. Untung malaikat mungkar nakirnya nggak marah. Coba kalau marah. Ini ulama yang dulu membocorkan jawaban. Bocoran-bocoran seperti itu boleh, ya, termasuk apa, setan kecil cara menghadapinya, karena setan termasuk gangguan dari luar. Jadi kalau dibacakan sesuatu, bacakan ayat Allah, dia pergi, itu berarti minas setan. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat Allah angger tetap wae, berarti yang keempat al-aikur rabi, apa, gangguan yang keempat adalah nafsu, apa, hawa nafsu. Al-aikur rabi nafsu, hawa nafsu. Di antara yang empat itu, ini yang paling berat, yang paling susah, yang paling angel hese dibandingkan dengan yang lain. Karena yang tiga itu dari luar, ini al-aikur rabi nafsu adalah dari ahaduhuma innaha aduun min dakhil. Min dakhil itu berarti dari dalam. Ini gangguan dari dalam. Gangguan dari dalam termasuk paling sulit. Summa alaika ya talibal ibadati asamakallahu wa iyana bil hadar min hadhin nafsil amarati bisu fa inna adarrul a'da wa balauha as'abul bala wa ilajuha asarul asya wa dawauha a'daludda wa dawauha askalud dawa. Dawauhanya juga askalud dawa. Luar biasa beratnya. Jadi wa innama dzalika li amrani, karena kenapa dikatakan paling berat, obatnya pun susah, sulit, karena ahaduhuma annaha aduun min dahil. Salah satunya karena hawa nafsu itu adalah musuh dari dalam. Musuh dari dalam. Yang namanya musuh dari dalam, musuh dari dalam itu nggak kelihatan. Namanya apa? Was-wasa. Makanya sering-sering alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi sering-sering mohon perlindungan kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama karena musuh dari dalam. Ya, musuh dari dalam. Dibacakan ayat kursi, diazani, tetap dia tidak akan sadar, tidak akan sembuh, tidak akan mau. Kenapa? Karena dari dalam. Dari dalam. Beda yang dengan dari luar, gampang kelihatan. Dari dalam tidak bisa. Yang kedua, dikatakan berat cara menghadapinya karena memang wasani annahu aduun mahbubun fal insanu amin an aibi mahbubihi la yakadu yubsiru aibahu kama qala al-qail walasta tara aiban lidil wuddi wal ikha wala ba'da ma fihi idza kunta radiya.
wa inur ridho an kulli aibin kalilatun walakin ainas suhti tubdil masawiya. Bahar apa? Bahar towel apa bahar apa? Tahu bahar? Bukan gelang bahar. Alalan tanalal ilma illa bisittatin. Beda dengan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Baharnya beda. Coba kalau qala Muhammadun pakai alala, qala Muhammadun huwa ibnu itu enggak akan sama. Enggak. Mustafilun fa'ilun walasta taro mustafilun fa'ilun atau mafailun fa'ilun. Jadi kita harus belajar bahar. Ada bahar towil, ada hampir 98 atau 9 bahar, supaya tidak ngaco nyanyi tapi nggak enak, itu pas gitu. Ini sama dengan kalau hafal alalan tanalal ini pasti bisa. Walasta taro aiban ya lidil wuddi wal ikho wala ba'da ma fihi idza kunta radiya. Walastataro engkau tidak akan melihat keaiban. Walastataro aiban engkau tidak akan melihat keaiban. Kenapa hawa nafsu itu adalah termasuk musuh yang paling berat? Karena termasuk musuh dari dalam. Yang pertama dari dalam itu aduun min dahil, dari dalam tidak kelihatan, atau waswasah. Kalau dibacakan dia nyumput, mundur. Kalau berhenti zikir dia muncul lagi. Alladzi yuwaswisu itu anu kecewis. Waswasa itu suka mundur maju. Kalau zikir mundur, kita lupa maju lagi, dia mempengaruhi. Makanya dari dalam nggak kelihatan bisa, karena orang diam aja. Dia lagi apa? Nggak kelihatan. Bahaya. Kalau dari luar kita bisa, tapi kalau dari dalam bisa. Yang kedua, kenapa dikatakan berat hawa nafsu? Karena memang hawa nafsu itu yaitu seperti kata imam atau seorang ahli syair, walasta taro aiban, engkau tidak akan melihat keaiban. Lidil wuddi wal ikho, orang yang engkau cintai. Ya, walasta taro aiban lidil wuddi wal ikho. Lidil wuddi wal ikho, engkau tidak akan melihat keaiban pada orang yang engkau cintai. Bener gak? Ya, bukan pengalaman Bapak kalau udah senang orang sejelek apapun, kalau ada yang menjelek-jelekan tetap enggak. Dia bagaimana? Bagus. Padahal jelek. Ya, padahal jelek. Jadi gimana dia itu? Akhlaknya bagus. Jadi seolah-olah tidak ada keaiban, tidak ada kejelekan, tidak ada. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Makanya hati-hati. Jangankan keaiban, orang yang lain juga dianggapnya nggak ada, tidak ada. Cuma kamu seorang. Di dunia cuma kamu seorang. Nggak ada lagi. Entut. Hati-hati. Entut itu gangguan dari dalam, bukan dari luar. Walasta taro aiban lidil wuddi wal ikho. Jadi orang kalau sering-sering menyebut, sering-sering ngalem, sering menyanjung-nyanjung, itu pasti dia cinta. Man habasya kasura min dzikrin, barang siapa yang mencintai, mensukai sesuatu, dia pasti banyak nyebut-nyebutnya. Jadi kalau orang banyak yang zikir terus Allah sampai sekian ribu, itu ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak pernah zikir eling, nggak pernah nyebut, nyambat atau baca-baca asma, tasbih apa segala macam, berarti ciri kurang atau tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan dengan orang yang seneng itu bebas, tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Orang senang itu bebas dan tidak bisa dihukumi.
Begitu minum wajahmu seperti atau apa? Ini loh, lihat cangkirmu kayak kamu, masya Allah. Kalau udah seneng, ya seneng. Padahal kopinya pahit. Kulantaran yang bikinnya itu seneng, disenangi mahbubun, jadi gimana rasanya? Manis, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus cara penyajiannya pun ramah tamah gimana? Mangga surah seri itu juga sero. Dia gimana? Gimana rasanya? Alhamdulillah nikmat luar biasa. Karena apa? Karena penyajinya bagus, pelayanannya bagus. Tapi kalau munyan manyun pika menyona gimana? Bagaimana rasanya? Pahit. Seamis-amis kok jadi pahit. Itu adalah ciri walasta taraiban lidil wuddi wal ikha wala ba'da ma fihi idza kunta radiya. Engkau tidak akan melihat keaiban orang yang kau cintai dan engkau jadikan saudara. Ikha itu saudara. Bahkan sedikit pun keaiban tidak tampak bila engkau sudah meridhoinya atau mencintai. Idza kunta radiya, enggak ada, tidak ada cacat sedikit pun, enggak ada. Pokoknya mah mulus kayak toko mulus. Jadi kalau kamu menjelekkan bapak berarti kamu tidak suka bapak ya. Tapi kalau senang sejelek apapun sedikit aja bapak berbuat salah, enggak pernah. Padahal pernah, enggak. Ada jeleknya, suaranya kurang bagus, suara bapak bagus. Itu berarti senang, cinta. Itu. Jadi hawa nafsu kayak begitu. Hati-hati makanya. Bagaimana cara menghadapinya? Wa ainur ridho angkuli aibin kalilatun walakin aina suqti tubdil masawiya. Bismillah. Mata yang ridho itu rabun terhadap keaiban, buta, amin. Wa ainur ridho angkuli aibin kalilatun aduun mahbun wal insanu amin an aibi mahbubihi. Karena hawa nafsu itu disukai, disenangi oleh manusia, dan manusia itu suka amin an aibi mahbubihi, rabun atau buta terhadap aib yang disukainya. Kata imam atau ulama ahli syair, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakin aina suti tubdil masawiya. Mata yang ridho itu rabun terhadap keaiban, sedangkan mata yang benci akan melihat keaiban dan kesalahan. Panon sakitu cereuleukeuna goreng, suara sakitu halusna goreng. Ya, beda jeung jelema sakitu gorengna disebut halus. Suaranya gimana, palas bagus, padahal dia menyon enggak bagus, dia enggak menyon, dia manyun tuh temanyun. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, kalau cinta pokoknya tidak ada kejelekan, tidak ada keaiban. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Jadi wajar ya, wajar. Dan rata-rata kawas gitu. Hawa nafsu itu berarti. Jadi cara menghadapinya bagaimana? Cara menghadapinya yaitu qala ulama'una radhiyallahu anhum innama yudzallilun nafsa wa yuksiru hawaha salah satu asya. Untuk melumpuhkan hawa nafsu dengan 3 macam. Yang pertama diantaranya ahaduha man'us syahawat, mencegah keinginan. Cegah keinginannya, kekang keinginannya. Jadi jangan sampai diturut terus. Jadi mengekang keinginan. Yang kedua dibebani dengan berbagai macam peribadatan, dan yang ketiga berdoa dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit, hari apa sekarang? Hari Sabtu. Sabtu depan apa masih ada? Masih ada ya? Belum Ramadan.
Masih ada sekali lagi pertemuan, sebab bulan Ramadan bukan lagi kajian Minhajul Abidin, tapi mungkin ada kegiatan yang lain. Kita seperempat jam lagi sampai jam 7. Udah keluar lagi hujan, tidak apa-apa. Selesaikan satu lagi, yaitu menurut ulama untuk menundukkan dan melemahkan nafsu dengan 3 cara. Wa yuksiru hawaha, salah satu asya ahaduha man'us syahawat, dengan mengekang atau menolak hawa nafsu. Kita kendalikan hawa nafsu. Fa inna dabatal harun talinu idza nukiso. Binatang binal pun biasanya akan lemes, akan lelet, akan nurut kalau dikurangi bebannya, dikurangi makanannya. Hawa nafsu pun sama. Hawa nafsu kita kekang keinginannya. Pokoknya jangan sampai dituruti. Jangan sampai dituruti hawa nafsu. Yang kedua, dibebani dengan ibadah dan ibadah. Wasani wa hamlu asqalil ibadati alaiha fa innal himara idza zida fi hamlihi ma nuqsan min alafihi tadzallala wangqada. Yang kedua adalah dibebani dengan ibadah. Jadi justru Pak, saya itu hese ibadah. Ya makanya kalau tidak ada dari luar, dari dalam. Supaya apa? Supaya ringan melaksanakan ibadah. Itu. Dilawan terus. Lawan terus dengan berbagai macam ibadah. Berat Pak. Yang terakhir, kalau kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah, jurus yang terakhir adalah apa? Wasalisu al-isti'anatu billahi azza wa jalla wa tadarru'u ilaihi. Berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah saya kekang keinginannya, masih baik angger aya kahayang maksiat. Yang kedua, sudah dibebani dengan beribadah, hese keneh wae ibadah teh. Nek ibadahna ge hese, komo ibadahnya susah. Hayang aya ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak bisa, tidak kuat. Ya, jangan mengandalkan awak. Entong sombongku doa atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau kita sudah merasa lemah, tidak kuat, langsung al-isti'anatu billah wasalisu al-isti'anah. Isti'anah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah itu adalah salah satu hidayah, bahkan puncak daripada hidayah. Ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, taufik. Kita tidak bisa. Itu baru taufik. Ya, masih untung ada keinginan untuk melaksanakan ibadah, untuk taubat. Tapi kalau tidak ada, luar biasa. Tidak ada kehendak, tidak ada keinginan dalam hati untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik, itu adalah suatu hukuman atau suatu siksaan yang paling berat. Masih untung masih ada keinginan. Kita tidak bisa. Jurus yang terakhir isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bebani dengan berbagai macam peribadatan. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat apa? Di surat Ali Imran ayat 120. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mendatangkan kemudorotan kepadamu. Setan tidak akan bisa mengganggu dari manusia. Bahkan manusia pun tidak akan mampu untuk
memadorotkan kamu jika kamu sabar dan takwa. Gangguan dari luar, dunia mentereng, set ninggalin mobil motor, wih, wow, selalu itu yang dibaca wiridannya itu, wow. Ayo ganti ke wiridan, sing orang belum lihat yang aneh-aneh, wow, akara wow wae di dalam alifna. Dan lagi, wih, masya Allah, keganggu. Cara menghadapinya apa? Wa in tasbiru, jika kamu sabar, apa yang kamu lihat yang dianggap elok oleh kamu, yang mengganggu pandangan penglihatan kamu, jika kamu sabar, jadi lewat, tidak akan mampu untuk mempengaruhinya. Kalau kita sabar, nggak usah merem, lihat aja. Tapi kalau sabar, enggak. Kamu dengar suaranya luar biasa, Masya Allah, bener Masya Allah nama. Cuma caranya apa? Dengan bersabar, sabar dan sabar. Kalau sabar aman, tidak akan menghancurkan, memadorotkan kamu. Apa saja yang kamu dengar, yang kamu terima dari bisikan seseorang tentang kemaksiatan, tentang kemudorotan, kalau kamu sabar menghadapinya, dianggap bolong, dia tidak akan. Termasuk setan baik dari luar maupun dari dalam. Bisikan-bisikan dari dalam tidak akan mampu untuk memadorotkan. Ini janji Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ali Imran ayat 100. Wa in tasbiru wa tattaqu. Apakah sabar saja? Enggak. Wa tattaqu dan takwa. Banyak orang yang sabar tapi masih saja madorot, Jadi di sini bukan sabar saja, takwa. Banyak orang yang takwa tapi tidak sabar. Banyak orang yang sabar tapi tidak takwa. Jadi wawonya wawo antop, wa-nya itu antop. Jadi harus disambungkan. Jadi bukan sabar saja plus takwa, sabar dan takwa. Tidak cukup dilawan dengan sabar. Ente taat. Teboga duit, sabar. Teboga baju, sabar. Kenapa kamu tidak ke majelis taklim? Nggak punya baju. Terus ya sabar. Orang sabar tidak bertakwa. Gak punya duit sehingga saya tidak bisa nyekolahkan anak, tidak bisa memasantrenkan anak. Terus sabar, cicing we. Itu orang sabar yang tidak bertakwa. Orang yang sabar tidak bertakwa. Jadi makanya orang sabar harus dengan takwa dan takwa. Supaya apa? Supaya bisa. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu gigih, kuat, tangguh, hebat. Itu sabar namanya. Bukan berarti diam saja, tidak ada usaha. Tidak. Justru harus lebih hebat. Dia tahan menderita, nanti bertindak sesuai dengan perhitungan yang matang pada waktunya. Hebat. Ada lagi orang yang takwa saja tapi tidak sabar. Banyak orang yang takwa tapi tidak sabar. Yaitu dia hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, digencet enggak kuat, enggak sabar. Dikasih godaan, emang orang yang takwa tidak ada godaan? Ada. Kasih godaan dunia, dia nggak sabar mendengar yang itu, akhirnya dia sedikit takwanya mengikis, sabar tidak sabar mengikis ketakwanya, sehingga dia begitu jauh, terpengaruh oleh suara, terpengaruh oleh pandangan atau penglihatan, terpengaruh oleh perasaan, yang tiga itu. Jadi makanya sempurnakan dengan sabar dulu. Pengen bisa sabar gampang. Budak lolong tidak punya perasaan, pasti sabar. Kalau kamu budak nggak akan kedengaran, bener nggak? Ya nggak? Ya, hati-hati, jangan berbisik dengan orang yang budak, nggak akan ada manfaatnya. Nggak akan ada manfaatnya. Boro-boro berbisik, carekan oge, ndablek. Jadi
Kalau kita budak enggak akan terpengaruh. Godaan dari manapun tidak ada, tidak akan masuk. Kenapa? Karena kita sabar. Bukan berarti kudu di budegan. Yang kedua, mata sama, tidak melihat dan tidak. Tong dirasakeun, tong. Dan cuma perasaan sakit, yang sakit kan cuma rasa. Kalau tidak terasa enggak akan sakit sebenarnya, enggak. Benar enggak? Ya, jadi sabar, takwa. Kalau kita sudah sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan ada satupun yang memadarat, menghancurkan. Jadi harus minta pertolongan kepada Allah. Isi dengan sabar, takwa, sabar, takwa, sabar, takwa. Angger wae udah sabar, udah takwa menurut ukuran kita. Terakhir mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ya tadi wa madarul ibadati, mana? Wa madarul ibadati midar itu mudir, midar. Wa midarul ibadati puncak dari ibadah itu, puncak dari ibadah, midar itu ibadah, puncaknya, puncak. Ada yang mukhul ibadah. Mukhul itu intisari atau pati santen, santen. Tapi kalau midarul ibadati mubeng itu saking apa pol-polanana puncaknya gitu, puncaknya ibadah itu ada tiga. Ada tiga. Wa midarul ibadati. Inti dari ibadah itu terdapat pada tiga perkara. Ya Allah. Wa midarul ibadati ala hadhil umuri as-salasati taufiqi aulan hatta ta'mala. Ya, halaman 28 ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Terus wa midarul ibadati, inti dari ibadah itu terdapat pada tiga perkara. At-taufiqi awalan hatta ta'mala. Yang pertama adalah limpahan taufik sehingga seseorang dapat atau bisa beramal. Yang pertama at-taufiqi awalan at-taufiqi awalan hatta ta'mala. Limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beramal. Tanpa taufik tidak akan bisa. Taufik itu kehendak atau gerintes dinu hate ingin mengerjakan sesuatu. Itu modal pertama. Tanpa adanya taufik kita tidak akan apa yang kita kerjakan. Orang tidak ada lintasan di hati, tidak ada. Bisikan-bisikan tidak ada. Tidak ada inspirasi, nggak ada. Dan tidak ada orang yang menginspirasi